2023. Iya, betul. 2024 makin membumi lagi. Iya deh. Sama single terbarunya juga Den ada. Aduh. Gitu ya, kecipak gitu. Itu lagunya. Iya. Kita lihat dulu yuk, ini dia nih, Celebrity Mom of the Year, Den ada. Wow. 2023 tampaknya kemarin tuh menjadi tahun penuh keberkahan. Ya, Setelah penuh Masya Allah. perjuangan di tahun-tahun sebelumnya. Saat masuk COVID itu dia juga masih kemo pada saat itu. Tapi akhirnya di 2020 akhir bulan September itu alhamdulillah terakhir kali pada saat itu dia menyelesaikan protokol. Sekarang kondisinya bagaimana? Sekarang kondisinya alhamdulillah dia sehat, dia sekolah, akhirnya bisa sekolah. Karena kan anaknya ekspresif banget Aisyah. Ya kan, ingat kan? Sangat ekspresif, sangat senang musik, sangat aktif, anaknya senang tampil. Kalau diberikan satu kalimat atau kata menggambarkan tahun 2023 kemarin, apa di mata Den ada? Bersyukur. Bersyukur. Gak ada kata lain selain Gak ada kata lain. Kayaknya kalau semua kata yang ada di dunia ini nih aku ungkapin semuanya untuk ngungkapin sama Allah betapa bersyukur dan berterima kasihnya aku nggak cukup. Nggak cukup. Karena ya aku merasa pelan-pelan satu demi satu apa yang aku doakan, apa yang aku upayakan, apa yang aku minta sama Allah tuh alhamdulillah diijabah Allah berikan satu demi satu. Ya tentunya masih ada PR-nya buat kita ya namanya hidup pasti masih ada PR-nya. Tapi alhamdulillah hal yang penting Aisyah bisa menyelesaikan kemonya. Alhamdulillah kondisinya sampai sekarang juga alhamdulillah baik dan insya Allah terus akan baik kesehatannya semakin baik. semua dilewati dengan bersyukur tadi. Aisyah kan sudah sekolah. Udah sekolah. Apa sekarang Di sini apa di Singapura? di Singapura masih. Jadi tetap di Singapura. Jadi tetap di Singapura. Kenapa harus di Singapura? Karena pertama dia masih harus ada check up kontrol gitulah ya gitu, dan mungkin yang kedua juga karena aku ya mungkin ini dari akunya juga sih, karena ya pastilah mungkin orang-orang yang pernah melewati perjalanan seperti kami pasti akan ngerti kalau aku bilang aku tuh pasti punya kekhawatiran gitu, dan aku merasa di sana ada dokternya, ada semuanya ada di sana, jadi aku pikir biar lebih efektif, biar lebih efisien juga, biar dia di sana dulu. Kelas berapa dia? Alhamdulillah ada kelas 4 SD. Kelas 4 SD? Iya. Jadi kemarin semenjak sakit itu berarti dia agak vakum dulu? Dia nggak sekolah. Tapi online juga kan sempat nggak? Enggak, dia nggak sekolah online. Jadi aku yang ngajarin di Beneran lu? Iya, jadi gue bikin tiap hari itu aku bikin yang namanya sekolah ibu. Karena jadi gini. Lu bikin kurikulum sendiri gitu istilahnya? Iya, pokoknya aku ngikutin kurikulumnya yang ada di Singapura karena kan memang kita punya akses terhadap buku-buku pelajaran yang ada di sana kan. Dan aku merasa ya udah abis ini biar lebih simpel dia sekolah di sana. Jadi makanya aku berusaha untuk supaya dia tuh pada saat udah bisa masuk sekolah nggak ketinggalan banget. Jadi setiap hari aku bikin 1,5 jam sampai 2 jam itu namanya sekolah ibu. Di mana dia bener-bener aku taruh satu meja, dua kursi. Terus dia aku suruh dandan selayaknya dia mau sekolah. Seperti benar belajar di dalam kelas di Iya, sekolah. Lu karena jadi baju guru juga gitu? Enggak gitu Kali juga. Persiapannya mateng ya, mateng. itu karena apa tahu nggak? Ki, karena setiap pagi kalau kita sarapan kita kan suka sarapan di pinggir jendela gitu. Iya. Kita suka duduk bareng-bareng. Nah dia tuh suka ngelihat anak-anak yang keluar dari rumahnya masing-masing sekolah dan dia tuh suka ngeliatin gitu. Aduh. Iya. Tapi tanpa bicara pun tahu apa yang dirasa itu ya? Iya, terus aku langsung bilang sama dia, Aisyah, kenapa pengen sekolah ya? Aku bilang gitu sih. Ya gitu, sama bilang ya nanti ya, insya Allah. Tapi aku salut banget loh sumpah. Mungkin orang kalau dikasih ujian kayak Mbak Dena, cuman meratapi kenapa harus gue dan kenapa ini harus terjadi dalam hidup gue. Justru Mbak Dena ini tuh muter otak banget gimana caranya melihat semuanya ini semua akan baik-baik aja Aisyah, tenang aja. Di-create segimana banget itu untuk benar-benar membuat Aisyahnya juga nyaman. Iya, sampai sekarang juga kan sebenarnya pengorbanan anak di mana, ibu di mana, berjuang untuk kehidupan bersama itu. Tapi kan selama pandemi itu inilah yang aku minta sama Allah tuh itu. Aku merasakan 2 tahun aku nggak bisa keluar dari Singapura, aku nggak bisa cari nafkah, istilahnya begitu. Padahal aku butuh banget gitu pada saat itu untuk dapat penghasilan, ada pemasukan gitu.
Tapi aku nggak bisa pada saat itu. Dan yang aku doakan tuh aku minta ya Allah berikan hamba itu izinkan hamba untuk bisa memiliki kekuatan untuk bisa memberikan kehidupan yang terbaik untuk anak hamba gitu. Dan salah satunya berikan hamba rizki supaya hamba bisa melakukan itu gitu. Dan sekarang kan Allah berikan gitu. Jadi dibukakan pintu rezeki walaupun itu berarti memang aku harus ada di Indonesia dan terpisah jarak oleh Aisyah gitu. Tapi ini suatu hal yang aku minta dan aku doakan. Aku Makanya disyukuri. dapat kerja. Itu makanya sepanjang 2003 udah 2024 kasih kerjaan banyak. Yang kemarin jadinya di cancel karena nggak bisa pulang ke Jakarta kan ada COVID dan lain sebagainya. Ayo cepetan. Kasih. Yang banyak ya. Kalau nggak kebagian saya juga bisa nampung. Ayo. Cuma nebeng di doa orang. Kamu ngomong masa 2023 nih. Kenapa, Po? Ada yang ditunggu-tunggu sama Kak Denada. Di Apa itu? 2022. 223. Oke, coba Coba kita kita lihat. lihat siang itu. Lelah menjanda 7 tahun, Denada akui sudah minta jodoh pada Tuhan. Tadi kan rezeki udah diminta rezeki, alhamdulillah diberi. Alhamdulillah. Jodoh didoain juga nggak jodoh? Minta. Belum atau sudah ada cahaya nih sekarang? Masih belum. Masih gelap. Belum. Atau mungkin sudah ada tapi akunya masih belum tahu. Ya udah ada. Kan nggak tahu. Siapa tahu udah ketemu tapi kita masih temenan kan nggak tahu nih. Iya, kalau Denada kan beneran belum ada kebayang apa. Ada teman saya udah di depan mata, tetap aja dianggurin aja sampai sekarang. Ada. Ada yang kayak gitu. Bukan hanya dianggurin, diapelin juga. Ini ada beberapa foto kanvas yang menunjukkan perjalanan 2023 bersama dan Denada. Satu ya, Satu-satu coba ya. Siap. 1, 2, 3. bersama dengan Aisyah. Iya. Sampai sekarang wajah Aisyah itu selalu ditutup. Masih ya. Tapi maaf ya, rambutnya udah panjang. Masya Allah. Ya Masya Allah. Masya Ya Allah. Allah, kan dia aduh. Iya. Dia tuh cinta banget sama rambutnya. Itu dia. Dari kecil aja rambutnya dia udah panjang. Makanya iya. ketika hilang, Dia tuh itu benar-benar memukul dia secara mental pada saat itu. Iya. tapi dia sadar bahwa itu tidak ada. Pada saat itu di awal-awal kan enggak karena kita berusaha untuk menutupi itu kan dari dia. Sampai Mbak Dena juga rela akhirnya potong pendek. Aku potong waktu itu. pendek, akhirnya semua yang ada di situ, saudara-saudara juga semua potong pendek semua untuk saya nunjukin gitu. Jadi dulu itu rontoknya kalau dia duduk nih nyender, kalau nggak dia tidur gitu. Begitu dia bangun tuh rambutnya ketinggalan Innalillahi wa gitu. inna ilaihi Jadi raji'un. waktu itu kita tuh kalau lagi kayak gitu kita ambil terus kita umpetin. Sakit lagi. Sakit lagi, terus kita umpetin gitu. Habis itu kita buang, jadi dia nggak tahu. Tapi kan lama-lama dia juga berasa dan dia lihat di kaca. Terus, oh ini ada kaca yang bocor istilahnya. Sebelum itu sebelum aku tutupin. Pada saat dia mulai sadar disitulah aku melihat bahwa dia nggak happy dan akhirnya aku tutupin. Ngomong nggak dia? Kaca. Dia nggak ngomong tapi pada saat aku lagi mandiin dia ada kaca, dia tiba-tiba ngeliatin kaca tuh dengan mata yang kayak Bete gitu, marah. iya marah gitu ngeliatin kaca. Terus aku kayak bingung pas aku lagi gini akhirnya aku lihat dia terus aku lihat dia ngeliat kemana, lihat ke kaca terus ibu ya aku langsung diem, aku nggak nanya, aku cuma ngomong Aisyah mau kacanya ibu tutupin gitu. Aku cuma ngomong gitu doang. Terus dia cuma diem dia bilang Oh minta persetujuan dulu. Iya. Maaf kondisi saat itu tuh sudah hilang semua. udah hilang semua memang rambutnya. Jadi belum hilang semua tapi udah hilang sebagian. Jadi ada yang panjang, ada yang udah hilang gitu. Karena kan rontoknya kan nggak akan rata kalau Iya. Makanya rontoknya tadi nggak satu hal rata. yang dia lihat ada rambutnya udah subur lagi, udah panjang. Masya Allah. Dan iya. lihat badannya aja udah sekal, udah tinggi, udah benar-benar sehat, udah kembali ceria lagi anak Oke, itu benar-benar. tapi satu hal, kenapa wajahnya sampai sekarang masih ditutup? Banyak sih alasannya, A. Pertama karena memang juga untuk keamanannya dia. Karena kan dia sering aku tinggal di sana ya, sendiri. Aku sering ada di sini, jauh kita. Dia sekolah juga udah sekolah apa segala macam. Jadi untuk keamanannya dia itu satu. Dan yang kedua ya mungkin kalau kita yang umat muslim, kita tahu ada yang namanya Ain juga. Jadi sebenarnya itu kita lakukan semata-mata untuk kenyamanan dia. Dan juga buat keamanan dia, ikhtiar privasinya kita. si Buat privasinya Aisyah dia. sendiri ya. Lanjut, Po. Lanjut. Ayo foto apa ini? Oh ya Allah. Bo. Ini tapi kok kayak lagi sedih ya, wajahnya kayak lagi nangis gitu. Itu baru mendusin dari bius itu. Oh alah. Jadi masih antara Kenapa ada itu? dan Sadar dan tak Ini sadar. lagi tren deh, cewek-cewek kemana-mana pakai gituan, ada di hidungnya, ada di gituan. Enggak, itu bukan tren. Kayak semacam fashion Iya, gitu ya. betul. Enggak dong. Jadi ini
bulan Mei tahun 2023 aku memutuskan untuk operasi plastik. Facelift. Facelift, lower facelift. Bener-bener semua dimulai dari 2023 tuh ya. Tapi ngomong-ngomong pakai plastik apaan itu? Plastik gimana sih? Ember bocor. Kan banyak plastik. Bagian resek. mana? Jadi yang ditarik itu bagian dari sini nih, dari sini ke bawahnya. Jadi ditarik kulitnya. Iya, perlu dikasih tahu nih. Jadi di sini, di sini ditarik. Jadi dari sini nih yang ininya nih, dia dari sini nih di sini sampai ke belakang. Jadi ininya Ditarik. gitu, ya. beneran. Terus muscle-nya, ototnya yang di dalam, otot muka yang di dalam juga ikut dikencengin, dijahit, tarik dikencengin. Kulitnya yang lebih itu dipotong, dibuang. Ini juga ditarik begini, makanya aku sekarang udah nggak punya double chin. Gak punya. Cuco banget. Iya, bener. Nah pas proses itu tuh kan gue pas lagi kerja bareng Denada ya, pas lagi proses iya. itu, dia gini. Ih, gak bisa. Nggak boleh. Gak bisa kaku. Ya kaku dong, kan ditarik semuanya. Oh, iya. Kan kita Jadi suka nggak ngelucu bisa. Kita pakai masker aja ketarik gitu aja kita nggak bisa ngomong Nah, ya. iya, Apalagi Dia gitu. Iya, doang, iya, gitu-gitu doang. makin sama dia. Padahal kan sebenarnya harus nggak boleh terlalu gitu Ekspresif banget. Iya, karena iya, masih iya. belum lentur. Iya. Kan begini ya? Nah ya, bagus tuh lu mau coba. Bagus. Ini cocok ini. Nah coba, lu katanya Kalau gue pengen. ditarik pasti gue begini kan. Nah ya, ada rencana kapan? Usia berapa? Tapi saya lagi ngumpulin duit emang. Nanti aja ini Mama Umur sih. 50 saya mau begitu, saya mau tarik. Umur 50. Berarti Jangan kan- ketelatan dong umur 50, ntar susah dokternya. Ih rame amat yang ditarik. Tapi si Empo lagi nabung, emang biayanya berapa Nah, mahal cakep ya, tuh. Mbak Dena? Waktu itu aku lower facelift berapa ya? 9.000 Won. US. Oh 9.000 mah murah. Ya elah, Masih Bang. bukan 15.000 sekarang. Dolar Amerika Ya kurang lebih 140 sama jajan-jajan dikit 150 juta. Aku nggak jajan. Karena nggak bisa makan. Nggak jajan, pokoknya yang aku beli waktu itu cuma buat Aisyah aja. Tapi kenapa melakukan itu? Bukan yang iritnya ya. Pertimbangannya, pertama karena kan aku masih cari nafkahnya di dunia Ya, ya, ya. showbiz. Entertainment, ya. Dan biar bagaimanapun walaupun orang ngomong, wah dunia showbiz itu kan yang penting adalah talentnya, yang penting adalah tapi kita suka nggak suka, kita akui atau tidak, menjaga penampilan juga adalah menjadi satu Ditambah hal harus yang- enak dilihat lah minimal. Iya. Tapi yang gini aja laku heran deh. Ini cantik loh. Itu yang bikin laku Udah karena cantik ini, boto. Kenapa? Ini anak kecil kalau lagi nonton FYP, Iya. ini dia enak dilihat. Maksudnya? Kenapa? TV-nya dijelatin sama tuh anak. Lagi enaknya. Makin enak dan dilihat dia. enaknya. Ya kan enak lah dilihat. Foto Next ya. ketiga. Next. Apa itu? Iya, itu. Akhirnya ketemu. Kemarin aku lihat soalnya di Instagram. Iya. Emang selama ini tidak? Enggak dong, kan papanya masuk sekolah. Iya. Itu 2019 akhir kalau aku nggak salah ya. Iya, gitu ya. Kita lihat aja nih, video pertemuannya tuh bikin haru banget. Oh my god, oh my god, oh my god. Lihat sama-sama. Oh my god, oh my god. Itu momen paling indah ya. Iya, itu momen paling indah karena aku tahu betapa longing ya, betapa menginginkannya anakku. Baik secara fisik dia sebagai manusia ya butuh figur bapaknya secara fisik, tapi juga mentalnya, jiwanya dia gitu kan, merindukan itu pasti gitu kan hari itu. Begitu banyak cerita yang ingin disampaikan dan lain-lain. Pasti, Iya. aduh. Iya, iya. Sampai titik pasti itu cuma diem aja. Iya, betul Kayak gitu ya? betul. Jadi mereka aku Kayak lihat awkward malah jadi kayak. iya, jadi kayak nggak ngomong banyak gitu, tapi mereka sangat amat menikmati kehadiran satu sama lain. Jadi makanya aku banyak videoin dari jauh gitu ya. Mereka jalan berdua, Iya, itu indah banget. gitu. Terus mereka ngobrol berdua, terus mereka duduk di bagi itu di belakang gitu. Dan aku abadikan momen itu karena aku pun pada saat itu merasa aduh bahagia dan bersyukur sekali karena Allah izinkan Karena ya itu, tapi Gitu. Denada kuat terus ya. Anak Amin, ya apa, Rabbal Alamin. mantan suami gimana dan Iya, lain-lain. iya, amin. Karena memang dia adalah sebagai contoh buat kita semua mungkin yang ada di luar sana. Jangan pernah ngeluh, justru Iya. ini yang terjadi adalah setiap ujian, setiap cobaan akan indah dan Amin. waktunya akan datang pastinya. Amin. Tahu resah banget resah.
temen gue datang. Orang penting bukan. Orang penting Ini banget edisi lah. spesial Nah, loh. ntar lu pasti lu kaget. Lu kaget dah liat temen gue siapa yang datang. Lu mau ngobrol aja orang gue lagi nunggu. 5, 4, 3. Ih siapa itu? Masuk Gua sini. nyamperin, gua Ini nyamperin. bukan orang sembarangan bisa masuk sini loh. Gak bisa kan ya harusnya ya? Security tolong dong jangan sampai sini dong. Ini lagi syuting. Jangan, ini mah kelihatan dari mobilnya nih. Seseorang ini. Kayaknya. Siapa sih ya? Ih, di stop sama siapa? Nah, rakyat. Ini kayaknya karena ini apa edisi kabar? spesial awal tahun ini yang terviral di 2020. Oh, 2020. Sebuah kehormatan FYP kehadiran seorang pengacara yang sangat viral di 2023. Bang Oto, apa kabar Bang Oto? Kan? Temen gua keren Ini kan? sih jangan main-main kita Nggak ya. boleh Karena banyak pertanyaan yang akan kita ajukan. Benar. Saat lagi tetap di sini DVP. For your fire. Di atas Oke. Sekarang Jessica Mila kan kayaknya nggak terlalu aktif di dunia keartisan. Itu dilarang atau gimana sih? Ya kalau gue jadi Jessica juga gitu lah, enak orang mertua kita kaya ya kan. Gue ngapain lagi? Itu lihat dulu karena semua orang Dan ini kehormatan untuk FVP di awal tahun menghadirkan Bang Oto Di Hasibuan. sela-sela kesibukannya dan cari. Sama-sama. Iya, kebetulan nih, Oki juga kan kuliah hukum. Iya bang, mohon izin bang, kalau bisa saya langsung magang nanti di tempat abang. Kan langsung di sini mintanya, biar saya bisa masuk ke dunia hukum juga, ingin menjadi pengacara seperti Abang Oto yang bisa membela suatu kebenaran dan tentunya sampai sekarang gak pernah berhenti, bahkan kabarnya untuk Jessica pun tanpa bayaran ya bang. Oke. Oh iya Pak. Iya, luar biasa. Untuk keadilan tanpa bayaran. Jadi sarjana hukumnya itu hobi dong berarti ya? Oh enggak bang, Wah. insya Allah nanti mudah-mudahan bisa dipakai juga untuk kebutuhan masyarakat banyak. Bisa Wah, membantu keren seperti Bang nih. Oto Bisa juga. biar masuk kaki ya. Bisa, biar masuk magang di situ aja. Fakta, nama Bang Oto jadi perbincangan di mana-mana setelah adanya film dokumenter Ice Cold. Sebelumnya Bang Oto sempat menjadi tokoh fenomenal di tahun 2016 versi salah satu program berita di televisi. Nah, ini dampak nyata dari adanya film dokumenter Ice Cold tersebut ke Bang Oto gimana ini? Ya memang kasus Jessica itu menjadi terungkap kembali. Iya. Ya, karena ini kan tahun 2016. Kemudian sempat redup karena waktu tahun 2016 itu kan memang sebenarnya itu pertarungannya sebenarnya luar biasa ya. Bukti-bukti banyak kita ungkapkan tapi waktu itu mungkin televisi tidak melihat dari sisi itu karena sumber berita dari satu pihak pada waktu paling banyak, dari pihak kepolisian sehingga tidak terlihat dari beberapa sisi. Tidak Jadi nggak seimbang, nggak tidak adil. seimbang. Iya. Nah, ketika ada film dokumenter di Netflix itu Ice Cold, nah masyarakat baru melihat terang benderang apa yang sesungguhnya terjadi dalam kasus ini. Nah, itu menjadi booming Ya. kembali. Oke, dan ini ada satu artikel yang harus diklarifikasi sama Bang Oto. Kita lihat dulu nih artikelnya nih. Artikelnya adalah 7 tahun berlalu Oto Hasibuan yakin 99,9% Jessica Wangso tak bersalah. seyakin itu, bahkan hampir 100%, betul kah Bang? Iya, sebenarnya hampir saya bilang 100%, tapi kan kita nggak boleh bilang Ya, itu kan 1%. Tuhan yang tahu kan. Kenapa saya punya pendapat seperti itu? Karena ada dua hal. Pertama, secara ilmu pengetahuan yang saya miliki, yang sedikit pun tidak ada fakta-fakta itu, ya. Bahkan fakta sebaliknya gitu loh. Kita bisa buktikan betapa banyaknya dugaan rekayasa dalam kasus ini. Iya. Ya, coba bayangkan sidang ini berjalan dengan menonton hanya CCTV. Padahal CCTV-nya sendiri itu diambil dari mana kita nggak tahu. Satu peristiwa kejadian dari pagi sampai sore, tapi yang ditayangkan itu hanya yang diambil oleh jaksa saja yang ini gitu. Oke. Yang lainnya yang di belakang nggak kelihatan. Sementara bukti-bukti yang lebih fundamental tidak diungkap saat itu. Betul. Ini kan persoalannya kan memasukkan racun kepada gelas katanya. Dituduhkan Jessica katanya
memasukkan satu, ini ada kopi lagi nih ya. Oh iya, saya nggak minum dulu hari ini ya. Saya nggak minum dulu. Iya. Tiba-tiba nggak haus. Tiba-tiba nggak haus saya tiba-tiba nggak haus. Iya. Ya. Iya. Jadi akhirnya dia dituduh memasukkan cyanida ke dalam kopi. Terus bilang tangannya gatel-gatel setelah itu. Padahal seorang saksi pun tak ada yang melihat. Ya kan? Lantas hakim bilang karena Jessica ada paling lama di kopi itu, maka dialah yang memasukkan itu. Pelakunya. Jadi bayangkan. asumsi dan asumsi. Tapi sebenarnya memang kalau saya melihat itu tidak ada peristiwa itu. Karena apa? Kasus orang mati. Kalau orang mati pertama kali yang kita tahu kan harus dulu pertama apa betul dia mati. Kemudian sebab matinya itu apa? Itu hanya bisa dipastikan sebab matinya itu hanya oleh dokter. Ya. Dan dokter pun hanya bisa apabila ada otopsi. Kalau nggak diotopsi, Tidak bisa. bagaimana bisa menentukan Kemarin sebab di matinya? tahun 2016 apakah tidak dilakukan? Tidak ada otopsi. Jadi makanya kita bilang bagaimana hakim bisa bilang ini mati karena cyanida. Yang penting kita nih menunggu kepastian karena suatu keadilan buat seseorang itu kan penting banget ya. Apalagi Jessica sudah menjalani yang namanya di dalam penjara ini selama 7 tahun kurang lebih. Ya, Betul. betul. Bang Otto sendiri kenapa nggak menerima bayaran sepeser pun? Emang pada iya saat bang? Emang iya bang? Iya, kita nggak terima satu bukti apapun. Padahal ini kasus besar loh bang. Loh iya, tapi ya bukan hanya ini saja sih kasus besar yang saya tidak menerima bayaran ya. Abang tuh low profile banget sih bang. Saya jadi semakin salut. Emang nggak menerima, Iya. mungkin diem-diem transfer kali. Gak bisa begitu abang. Berarti ada kriteria abang tidak mengambil bayaran, ada kriteria ya udah profesional, ada apanya sih, ada invoice-nya. Iya. Apa yang menggerakkan abang di sini tidak pakai bayaran? Jadi Tergantung gini apa? ya, lawyer itu ada nature-nya bahwa dia harus berperan dalam hidupnya itu sebagai access to justice gitu ya. Access to justice maksudnya dia harus menjadi orang yang bisa membuka akses keadilan bagi masyarakat. Oke. Bagi yang tidak mampu baik secara ekonomi maupun secara politik. Oke. Atau karena situasi itu bisa kita lakukan dengan pro bono, tidak bayar. Pro bono namanya. Pro bono namanya, nggak bayar gitu. Apakah itu ada kewajiban bagi seorang pengacara melakukan hal seperti itu atau itu karena Bang Otto saja yang mau? Sebenarnya itu wajib hukumnya. Wajib? Wajib. Karena itu untuk keseimbangan Ya. rasa kemanusiaan jadi kita juga. Karena gini kan, Ya. kalau ada klien saya kasusnya besar, saya lihat dia mampu dan sebagainya, saya charge-nya juga besar kan. Tapi benar gak sih ada yang sampai 39 miliar? Ya ada aja sih. Kalau itu ada aja. Lebih kali Bang. Bisa ada yang lebih. Lebih Tapi saya katakan tadi kan ada yang pro bono kan juga kita. Jadi subsidi silang lah. Iya. Mau nanya apa? Bang. Enggak, gue mau nanya. Apa? Enggak jadi ya takut. Tanya. Kalau ada yang membandingkan dengan Hotman Paris, apakah menurut Bang Otto lebih tinggi tarif Bang Hotman apa Bang Otto? Parah. Nggak bisa, semua nggak bisa banding-bandingin. Gak usah dibanding sama orang tuh beda-beda. Kalau dibanding, ya Bang. Apa Ya. rasanya? Apa rasanya Bang Hotman kalau nonton dan juga aduh. Aduh. Lo lihat nih, Bang Hotman lagi nonton di Kopi Joni nih. Lo lihat nih. Kalau gue sih sekarang posisi ya gue ke Bang Otto lah gitu. Ini kan waktu itu Bang Hotman di sini jadi bintang tamu, lo bilang Bang Hotman idola Ya lo. waktu itu sama Bang Hotman, gue waktu itu ke Bang Hotman. Terus sekarang ada Bang Otto ya gue ke Bang Otto. Gue duduknya gak mau satu frame sama dia, gue di sini aja. Mana sih? Nanya yang bener, masa gue yang suruh nanya, malu-maluin deh. Mana sih Bang? Enggak. Abang gimana tuh Bang? Tuh jawab Ya Bang pertanyaan ya. Bang tuh. Nah, Ya, ya ya, Bang ya, mah tahu ya. saya kan ya Bang. Tahu. Gak tahu. Bang, tapi beneran nanya. Kenapa ya pengacara di Indonesia, nggak semuanya juga pada umumnya, selalu menter gitu Bang? Parah. Tapi beneran, saya bertanya, apakah memang harus seperti itu atau itu ya pilihan hidup orang aja? Ya pribadi masing-masing ya Bang ya. Begini, bagi orang-orang yang pintar, sebenarnya aksesoris seperti itu nggak perlu. Karena apa? Karena orang kan dipercaya bukan karena dengan harta yang dimilikinya, tapi karena dengan kemampuan yang dimilikinya dan kejujurannya kan gitu.
Jadi kalau kita lihat orang, wah kelihatannya mewah nih gitu ya. Tapi kalau isinya kosong gimana? Oh ya udah deh kalau gitu. Jadi nggak begitu. Kenapa dibuka? Takut dulu lepasin dulu semua deh aksesoris gue. Tapi abang juga sebetulnya kita lihat juga mewah dengan gaya abang. Iya. Ya kan? Nah, kalau kemewahan itu kan tanpa di close up juga kelihatan mewahnya sih. Iya. Maksud saya gini, ada orang Show bisa off. percaya diri kalau dengan punya itu. Iya bener Bang. Tapi ada orang tanpa menunjukkan itu pun sudah percaya diri. Ya, itu masing-masing lah. Ya, Kita nggak bisa salahin ya. Iya benar Bang, benar. Nggak Tapi bisa ngomong-ngomong calon kakek ini. Iya. Oh, Selamat. Guys, Camilla kan lagi hamil. Opung dong. Iya, Ini cucu pertama. ini ada nih topok ya. Ini calon cucu pertama Cucu pertama dari yang laki. dari yang laki. Yakub. Ya. Ya. Katanya berharap laki-laki ya dari Yakub ya. Enggak, kita berharap anak yang laki atau perempuan apa yang Tuhan kasih itu Tuh. kita Sejujurnya. belang ada daku. Belang ada daku ya. Orang banyak itu. Kalau punya anak laki-laki sangat berharap anaknya laki-laki. Benar sekali itu. Tapi di sisi lain harus terima juga. Kalau gitu salah. Coba kalau gitu, Abang untuk kita memastikan, boleh nggak Abang video call sama Bang Yakub Bang Yakub. itu? Boleh video call. Iya. Boleh video call. Boleh. Takutnya lagi itu kan. Enggak baik. Hai Yakub. Halo, Selamat ya. Jessica Mila sekarang udah berapa bulan sih? 6 bulan nih Kak. 6 bulan. Jessica lewat. Jessica udah 6 bulan. Ini Jessica lagi 6 bulan. Jessica lewat dong ini loh. Agak mirip emang. Lu mau nanya apa ke Yakub sini? Bang, seneng dong ya nih Bang. Bentar lagi kan udah berapa bulan tadi? 6 bulan. 6 bulan. Katanya cewek ya Bang nih nanti nih setelah di USG ya? Iya cewek nih Kak. Papa ada ngomong apa nggak? Ya kenapa nggak laki Bang gitu atau gimana gitu nggak Bang? Enggak sih, Pak Mama seneng sih. Kebetulan semua keluarga juga seneng. Oke. Ya, sabar aja sekarang. Sabar. Jadi nanti yang kedua laki ya Bang? Ya nggak bisa dipesan sama kue. Udah disiapin nama belum? Bocoran Bang? Belum nih Kak. Ada boleh kalau ada masukan boleh kita bantu. Denada aja, Denada. Oh, ini ada. Tapi rasanya gimana sih bentar lagi jadi ayah gitu? Happy banget sih Kak. Kebetulan udah ada ponakan juga udah ada 5 ya sekarang. Oh, Jadi, Opung udah ada cucu juga ya Opung ya. Ya, jadi bakal Jadi rame nih 6. jadi rumah nanti. Ya. Mau nanya Jessica ngidamnya apa Bang Yakub? Sejauh ini belum ada yang aneh-aneh sih Kak. Belum ada yang aneh-aneh? Oh, Iya. atau abangnya mungkin kali yang ngidam kan ada juga ya kayak gitu ya. Ada yang kayak apa suaranya. Katanya mau lihat itu badut mampang katanya coba. Minum kopi dah ya. Gimana sih biar agak terang gimana sih? Nah, Di atas A. Oke. Sekarang Jessica Mila kan kayaknya nggak terlalu aktif di dunia keartisan. Itu dilarang atau gimana sih? ya kalau gue jadi Jessica juga gitulah enak orang mertua kita kaya ya kan. Gue ngapain lagi? Enggak sih Kak, memang kebetulan mungkin karena lagi kehamilan kali ya. Iya. Jadi tentunya kerjaan-kerjaan yang capek-capek pasti kan dikurangin. Oke. Kalau nanti sudah ngelahirin, sudah ngebesarin anak masih diizinin nggak jadi artis? Iya pasti kita support dong Kak. Oke. Seru ya. Selama tidak mengganggu pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dan juga seorang istri gitu ya Bang. Jadi Ya udah. Iya. Kalau gitu selamat ya. Kapan-kapan datang ke FYP ya. Siap Kak. Oke. Pasti. Apa yang mau disampaikan ke manggilnya apa? Ayah, papa. Ayang mau ngomong ke papa. Aku Yang penting Papa sehat selalu, panjang Amin. umur, Amin. jadi inspirasi buat keluarga dan semua orang. Amin. Amin. Siap kalau gitu. Makasih Bang. Thank you ya. Oke. Kunci Thank ntar you, di bawah itu aja keset. Lu sih sebenarnya sama. Kunci di bawah keset segala. Ini yang bikin malu. Maaf ya Bang. Bisa-bisanya. Rumah Pak Oto udah nggak pakai kunci, udah pakai fingerprint, kenapa masih pakai kunci aja? Di bawah keset. Iya. Keset welcome. Kita kembali sesaat lagi dan kedatangan sosok viral di 2023 lainnya. Jadi pengen olahraga. Oke, jangan kemana-mana, tetap di FYP. Anak Medan, anak Medan, anak Medan.
GBK 200 sampai 250 orang. Keren. Sekali aja. Radius berapa meter itu? Yang nomor ke 250. Kemana nih kagak denger ya suaranya? Iya, makanya dia suaranya bahannya. Wow, ini ada apa? Ini ada apa? Demo lagi demo apa ini? Itu tadi suara dia. Gue pikir Ani. gini perasaan gue ya. Bukan kedengeran Kedengeran sampai kelurahan. Perasaan gue dari tadi diem nih suara siapa? Ada Hani dan Porfitnya keren. luar biasa. Ini salah satu olahraga yang tiba-tiba viral di tahun 2023 ya. Ada sebelumnya tapi 2023 itu makin mencuat ya. Betul. Sekarang ada olahraga pound lagi happening banget. Ya. Bukan cuma di Jakarta aja, tapi di seluruh Indonesia. Wih, Gitu. jadi yang makin minat olahraga pound fit ini masih makin banyak banget ya? Makin banyak banget. Jadi makin banyak orang sehat dong di Indonesia? Makin banyak orang sehat. Aduh, mantap Mbak Ade. Tapi semangat itu selalu kalau di kelas gitu. Lebih semangat lagi. Lebih Apalagi euforianya kalau lagi banyak pesertanya. Sampai Emang 250. paling banyak berapa? Emang bener paling banyak berapa? Aku sekali ngajar di GBK 200 sampai 250 orang. Keren. Sekali ngajar. Radius berapa meter itu? Yang nomor ke 250. Kemana nih kagak denger ya suaranya? Iya, makanya dia suaranya bahannya. Betul. Tapi ini tuh biasanya perempuan ya, laki-laki ada nggak sih? Laki perempuan boleh. Kemana aja nggak bilang lu ikutan ini. Dia bilang ikutan ini. Awan nih dari tadi gue cari awan kemana ikutan Jadi laki-laki juga bisa, perempuan bisa. Usia. Usia sebetulnya banyaknya remaja sampai yang sudah 50 tahun ke atas pun Boleh. ada ikutan boleh. Itu kan tenaganya kan harus Betul. benar-benar ini banget. Justru keluar dengan olahraga power. pound ini adalah endorfin yang ada di dalam tubuh kita keluar semua. Oke. Karena pound sendiri bukan hanya olahraga kardio high intensity saja, tapi juga pembentukan untuk lower body and then upper body. Oke. Kok hamil bisa ikut? Sebetulnya saya yang lagi hamil. Bohongan. Iya. Hamil. Iya. Berapa bulan? Mau 3 bulan. Tapi sekarang Ada di usia hamilan berapa bulan? Sebetulnya untuk yang hamil boleh, tapi harus kontrol dengan dokternya juga. Ih, kamu hati-hati ya, dikurangin Tapi dulu lah memang- kegiatannya, Cin. Udah berhenti dulu. ngobrol sama Bang. siapa sih Berhenti orang? dulu. Ngobrol sama Karena siapa sih? kemarin Emang berhenti programnya- dulu katanya. Iya, Karena kemarin program pakai IVF, jadi Oh, iya. Ya udah, ini cuma pagi ini aja ya. demi FYP. Pas habis Terima kasih ya. Ya udah eksklusif banget ini, keren banget. Tapi masih ada eksklusif lagi. Apa lagi? Karena Mbak Dena akan menyanyikan lagu single terbarunya nih rakyat. Cepak cipuk cepak. Tetap di FYP. Selamat pagi. Despacito, pero despacito. Ini benar-benar ya keberkahan di awal tahun baru 2024. Ya. Hal-hal viral, ini hanya sebagian kecil, masih banyak viral yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang pernah terjadi di 2003 bisa menjadikan pelajaran. Menyongsong 2024 harus lebih cemerlang lagi. Amin. Bang Oto, terima kasih. Mudah-mudahan ada kesempatan hadir lagi di sini ya. Selamat mau jadi kakek yang ke-5. 6. Yang ke-6 berarti udah kakek. Tapi kan gak kelihatan tetap awet muda kakeknya. Udah diingatkan masih dari Denada Cipuk Denada. Selamat tahun baru 2024. Terima kasih. Terima kasih. Maju Anda Mbak. Mbak. Ayo cipak-cipuk Mbak. Ayo Mbak cipak-cipuk. Ayo kita cipak-cipuk menuju tahun 2024. Ha! Dari dulu hingga kini dia memang begini. Dia pitik tapi gemoy, lincah kesana sini. Orang bilang dia suka gemerlap dan susah didekati. Padahal dia pada kenyataan sedang membuka hati. Pelan-pelan dong Pak Supir, awas nanti tergelincir, malah dia ngacir. Cirgo bang gocir, si abang gokil,
Tolonglah Pak Supir. Minggir, 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 minggir.